Misalkan ada kertas, lalu kita remas, lalu juga ada batu, dan kita akan menjatuhkan mereka berdua di saat yang bersamaan. Nah, menurut kalian, siapa yang akan mencapai tanah terlebih dahulu? Kalau kalian jawab batu, jawaban kalian tidak 100% benar. Karena pada dasarnya, semua benda yang jatuh bebas akan mengalami percepatan yang sama. Inilah yang ditemukan oleh Galileo Galilei. Nah, tapi apa sih maksud semua itu? Gerak jatuh bebas, percepatan. Maka dari itu, selamat datang di Kinematika Gerak. Seperti yang kalian sudah tahu, di dalam fisika ada yang namanya mekanika. Dan mekanika ini ternyata dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kinematika, dinamika, dan juga statika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda, tapi tanpa meninjau penyebabnya, misalnya seperti gaya hambatan udara. Dinamika mempelajari gerak benda, tapi dengan mempertimbangkan gaya-gaya tersebut. Sedangkan statika, dia mempelajari mengenai kesetimbangan benda. Nah, mari kita mulai dengan kinematika. Dalam kinematika, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan tempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awalnya ke titik akhirnya. Nah, contohnya misalnya begini. Ada seseorang berjalan dari titik A ke titik B yang berjarak 100 meter, lalu orang itu kembali lagi berjalan dari titik B ke titik A. Nah, kita dapat mengatakan jaraknya adalah ya pasti 200 meter dong. Tapi perpindahannya itu justru 0. Karena perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, posisi awalnya kan di titik A. Posisi akhirnya juga di titik A. Ya, dia tidak berpindah dong. Nah, oleh karena itu juga dapat disimpulkan bahwa perpindahan adalah besaran vektor, sedangkan jarak adalah besaran skalar. Dalam kinematika, ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Pertama, jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan tempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari titik awalnya ke titik akhirnya. Nah, contohnya misalnya begini. Ada seseorang berjalan dari titik A ke titik B yang berjarak 100 meter, lalu orang itu kembali lagi berjalan dari titik B ke titik A. Nah, kita dapat mengatakan jaraknya adalah ya pasti 200 meter dong. Tapi perpindahannya itu justru 0. Karena perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, posisi awalnya kan di titik A. Posisi akhirnya juga di titik A. Ya, dia tidak berpindah dong. Nah, oleh karena itu juga dapat disimpulkan bahwa perpindahan adalah besaran vektor, sedangkan jarak adalah besaran skalar. Yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Nah, kalian nih pasti sering mengikuti dan melihat tren ini. Nah, itu kan tren velocity kan? Nah, tapi velocity di fisika itu berbeda artinya. Velocity adalah kecepatan. Apa sih sebenarnya kecepatan itu? Loh, emang beda dengan kelajuan? Jelas beda. Kelajuan adalah singkatnya jarak setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan waktu. Oleh karena itu, kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Yang ketiga, kecepatan sesaat. Nah, dari namanya, kecepatan sesaat berarti kecepatan suatu benda pada detik tertentu. Oleh karena itu, selang waktu benda harus mendekati 0 atau sangat-sangat kecil sekali. Oleh karena itu, dapat dirumuskan persamaannya seperti ini. Yakni kita mengambil limit ketika delta t mendekati 0 dari fungsi kecepatan itu sendiri, yaitu delta x per delta t. Yang keempat, percepatan. Percepatan dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan suatu benda setiap satuan detik. Nah, misalnya gini, ada suatu benda, misalkan dia awalnya bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik. Tiba-tiba kecepatannya berubah menjadi 3 meter per detik, lalu 5 meter per detik, lalu 7 meter per detik, dan seterusnya. Nah, ada perubahan kecepatan kan? Nah, itulah yang disebut dengan percepatan. Oleh karena itu, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut.
dengan delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah selang waktu. Yang kelima, percepatan sesaat. Nah, sama seperti konsep kecepatan sesaat, percepatan sesaat adalah percepatan di mana kita ambil selang waktu bendanya itu mendekati nol atau sangat kecil sekali. Oleh karena itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalian sudah mengetahui dan juga memahami berbagai istilah yang penting untuk diketahui sebelum terjun ke materi inti dari kinematika gerak. Di dalam kinematika gerak, kita kenal istilah GLB dan juga GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus di mana dia itu kecepatannya tetap atau konstan. Artinya percepatannya nol. Itulah mengapa disebut gerak lurus dan beraturan. Persamaan yang kita gunakan adalah persamaan berikut. Nah, berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda dalam lintasan lurus akan tetapi sekarang kecepatannya berubah, tapi percepatannya yang tetap atau konstan. Itulah mengapa dia tetap disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang kita gunakan ada 3. Nah, yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Video lain akan ada penjelasan mengenai sebenarnya mengapa rumusnya begitu dan ini digunakan untuk apa saja. Tapi yang perlu kalian ketahui dan catat adalah V0 adalah kecepatan awal benda, VT adalah kecepatan akhir benda, T adalah waktu, A adalah percepatan benda, dan S adalah jarak tempuh benda. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam GLBB terbagi lagi menjadi beberapa kasus sederhana. Yang pertama dinamakan dengan gerak vertikal ke atas. Dari namanya sudah jelas, yaitu gerak benda, tapi kalau dilemparkan ke atas. Nah, artinya apa? Benda tersebut arahnya melawan dengan percepatan gravitasi. Oleh karena itu, persamaan GLBB yang sebelumnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Di mana A itu berubah menjadi G, karena ya percepatan dalam konteks ini berarti kan percepatan gravitasi kan. Dan juga S diubah menjadi H, karena jarak dalam konteks ini menentukan ketinggian benda. Lalu juga tandanya berubah menjadi minus karena yaitu tadi arahnya melawan percepatan gravitasi. Yang kedua ada gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau ini sudah jelas berarti arah gerak bendanya ke bawah, artinya searah dengan percepatan gravitasi. Oleh karena itu, persamaan gerak vertikal ke atas yang sebelumnya, semua tandanya diubah menjadi seperti ini. Karena ingat, arahnya searah dengan percepatan gravitasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada gerak jatuh bebas. Nah, apa sih bedanya gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah? Nah, perbedaannya seperti ini. Gerak-gerak yang sebelumnya, dia memiliki yang namanya kecepatan awal. Tapi di gerak jatuh bebas, dia tidak memiliki. Misalnya nih, ada sebuah apel jatuh dari pohonnya. Kecepatan awalnya kan 0 kan, karena pada dasarnya dia diam sebelum dia jatuh. Oleh karena itu simpelnya, persamaan gerak jatuh bebas itu diturunkan dari persamaan gerak vertikal ke bawah. Hanya saja semua V0 itu diganti dengan 0. Oke, ternyata materi kita sudah selesai nih. Nah, sekarang kalau kalian berhadapan dengan kasus di awal video tadi tentang siapa yang jatuh lebih dahulu, kertas yang diremuk atau bola, kalian sudah tahu ya jawabannya, yaitu mereka berdua akan mencapai tanah di saat yang bersamaan. Kenapa? Sekali lagi, karena berdasarkan penemuan Galileo Galilei, setiap benda yang jatuh bebas akan mengalami percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, sebenarnya ada banyak lagi loh penerapan-penerapan mengenai kinematika gerak. Nah, coba kalian cari tahu sendiri ya. Oke, semangat belajar fisika.